Halo, apa kabar? Salam para regal. Sekarang kita membahas tentang gugatan sederhana, di mana kita tahu dalam gugatan sederhana itu adalah tentang hukum perdata. Nah, di dalam gugatan sederhana itu ada yang bisa digugat, yaitu wan prestasi dan PMH. Dan kita ketahui bersama dalam proses gugatan perdata, yaitu wan prestasi, di mana berawal dari suatu perikatan antara dua orang yang ingin melakukan suatu kegiatan, dan itu ada kesepakatan bersama, maka itu dibuatlah suatu perjanjian. Jadi perjanjian itu dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, apabila kita melanggar atau tidak memenuhi perjanjian tersebut, atau yang sering disebut wan prestasi, maka kita dapat melakukan gugatan. Dan kita ketahui bersama, dan harus diketahui juga, bahwa gugatan sederhana ini tidak bisa dilakukan untuk perkara tanah dan perkara PHI. Jadi kalau gugatan sederhana itu tidak bisa untuk perkara tanah atau PHI, karena kalau perkara tanah itu adalah masuk dalam gugatan biasa, di mana proses persidangannya memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan gugatan sederhana itu adalah prosesnya cepat atau tidak lama, karena gugatan sederhana itu harus memenuhi syarat-syarat lain, antara lain harus posisi penggugat dan tergugat harus di kota yang sama. Kemudian posisi tergugat harus diketahui mempunyai alamat lengkap dan jelas, sehingga dalam kita melakukan gugatan, kita dapat dengan mudah untuk berkirim surat atau memanggil si tergugat. Jadi itu kira-kira salah satu syarat yang harus kita ketahui bersama. Jadi selain posisi itu, gugatan sederhana itu kerugian tidak melebihi dari 500 juta. Jadi kalau kerugian sudah melebihi dari 500 juta, maka itu masuk dalam gugatan biasa. Jadi kita harus ingat bahwa gugatan sederhana itu adalah gugatan dengan kerugian 500 juta ke bawah. Jadi dalam hal-hal kita sebagai seorang pararegal dalam melakukan bantuan hukum atau jasa hukum, kita harus memeriksa atau bertanya kepada calon klien apa kerugiannya, berapa nilai kerugiannya, karena itu berpengaruh dalam proses gugatan. Jangan sampai kita sudah mengajukan gugatan sederhana tapi ternyata kerugiannya sudah melebihi dari 500 juta, orangnya tinggal di bukan satu kota yang sama dengan penggugat, maka itu akan ditolak oleh majelis hakim atau gugatannya tidak dapat diterima. Kira-kira itulah pemahaman singkat tentang gugatan sederhana. Terima kasih.